Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perancangan database penjualan online Restomi Bangladesh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratu Bigi Samulya dengan nomor pokok mahasiswa 241063101179 dan rekan saya. Muhammad Habil Sugiana dengan NPM 241063101024 Selanjutnya, kita akan masuk ke latar belakang. Di era digital yang semakin maju, masyarakat semakin tertarik dalam melakukan belanja online, terutama di bidang kuliner. Memesan makanan online dinilai lebih praktis dan mudah karena dapat dilakukan dari mana saja, termasuk dari rumah. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu berpergian. Nah, oleh karena itu, penting sekali bagi bisnis makanan online untuk memiliki sistem manajemen penjualan yang efektif dan terstruktur. Dengan mengelola database penjualan berbasis Microsoft Access, pemilik bisnis dapat menyimpan dan mengelola data pelanggan, pesanan, dan transaksi penjualan dengan lebih mudah. Hal ini membantu operasional menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan manusia, dan juga mempercepat proses penjualan. Nah, dengan menggunakan database penjualan makanan online, pemilik bisnis dapat melacak preferensi pelanggan, memantau pesanan sebelumnya, dan menyediakan pelayanan yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Data yang tersimpan dalam database akses dapat membantu dalam menyediakan rekomendasi makanan yang sesuai dengan preferensi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Database penjualan menggunakan Microsoft Access juga memungkinkan pemilik bisnis untuk melakukan analisis dan pelaporan yang lebih baik. Dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Access, pemilik bisnis dapat menganalisis tren penjualan, mengidentifikasi produk yang paling laris, memantau pendapatan, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Hal ini membantu dalam perencanaan strategi bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk bisnis ke depannya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya paparkan, dapat dirumuskan bahwa tujuannya adalah yang pertama dapat memproses pesanan dengan lebih cepat, lebih efisien, dan mengoptimalkan proses penjualan secara keseluruhan. Nomor dua, dapat melakukan analisis tren penjualan, mengidentifikasi produk yang paling laris, dan juga dapat memantau pendapatan dan mengambil keputusan yang strategis didasarkan pada data yang akurat. Nomor tiga, dapat penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses sehingga proses penjualan menjadi lebih cepat dan efisien, juga mengurangi kesalahan manusia dan pastinya meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat. Berdasarkan penjelasan dari tujuan, maka dapat dirumuskan beberapa manfaat, antara lain, database penjualan online memungkinkan otomatisasi proses operasional seperti pembuatan pesanan, pemrosesan pembayaran, dan pengelolaan inventaris. Nah, dengan adanya database penjualan online, data penjualan dan pelanggan tersimpan secara terpusat dan terstruktur. Hal ini membantu dalam menjaga akurasi dan konsistensi data, menghindari kesalahan informasi. Yang nomor tiga, database penjualan online memungkinkan restoran untuk melacak dan mengevaluasi kinerja penjualan secara rinci. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu rancangan basis data. Nah, di sini sudah kami buat diagram alir atau flowchart-nya dari pembuatan database penjualan online restoran. Langsung saja kita ke studi kasus yang sudah kami buat. Yang pertama, restoran akan mendata menu yang akan dijual secara online, kemudian memasukkan ke dalam sistem. Nah, namanya dari data ini tuh, data ini berisi ID menu, nama menu, jenis menu, dan harga. Selanjutnya, restoran akan mendata data diri dari pelanggan yang akan memesan pada restoran tersebut. Data ini berisi ID pelanggan, username pelanggan, password, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Selanjutnya, resto akan membutuhkan data pesanan yang dipesan. Nah, data ini berisi ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, ID menu, jumlah harga, dan total harga. Selanjutnya, resto akan membutuhkan data bukti bahwa pelanggan telah membayar pesanannya. Nah, data ini berisi ID transaksi, ID pelanggan, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran.
Setelah pelanggan membayar pesanan, maka akan diproses oleh pegawai, sehingga restoran membutuhkan data pegawai yang akan membuat pesanan tersebut. Nah, data ini berisi ID pegawai, ID pesanan, username pegawai, password pegawai, dan nama pegawai. Selanjutnya, pegawai membuat pesanan maka akan diantar oleh driver. Nah, data ini berisi ID driver, ID pesanan, username driver, password driver, nama driver, jenis kelamin, dan nomor telepon driver. Nah, berikut adalah contoh input data menu yang telah kami buat. Di sini kami membuat 5 jenis menu. Ini adalah contoh table database menu yang kami buat. Nah, selanjutnya pelanggan mengisi form pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan diminta untuk mengisi data dirinya di form pelanggan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikut adalah contoh database form pelanggan. Selanjutnya, ada pelanggan melakukan pemesanan. Nah, setelah pelanggan melakukan pengisian data diri, pelanggan di form pelanggan, pelanggan akan diminta untuk mengisi form pesanan. Berikut adalah contoh dari database form pesanan. Selanjutnya, pada tahap ini, pelanggan yang sudah melakukan pemesanan akan diminta untuk mengisi form transaksi. Nah, maka berikut adalah database form transaksi yang telah kami buat. Selanjutnya, pesanan diproses oleh pegawai. Nah, pada tahap ini, pesanan yang sudah dibayar akan diproses oleh pegawai. Lalu, pegawai akan mengisi form pegawai yang berisi ID pegawai, ID pesanan, username pegawai, password pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, dan nomor telepon pegawai. Nah, berikut merupakan contoh database pegawai yang sudah kami buat. Selanjutnya, pegawai akan memesan driver untuk mengantarkan makanan. Nah, berikut adalah database driver yang telah kami buat. Selanjutnya ada output database. Pada tahap ini, setelah proses di atas telah diselesaikan, maka akan menghasilkan sebuah output berupa laporan penjualan yang berisikan ID pesanan, tanggal pesanan, nama menu, harga menu, jumlah menu, nama pelanggan, jumlah data jumlah menu yang terjual, omset, dan total omset. Nah, selanjutnya ada entity diagram relationship yang telah kami buat di sini. Di sini kami membuat ada 6 entitas beserta atribut dari masing-masing entitas. Bisa dilihat contoh ilustrasi ERD yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan peran entitas. Yang pertama itu ada entitas pelanggan. Entitas ini merepresentasikan pelanggan atau pengguna yang sedang melakukan pembelian online. Selanjutnya, ada entitas pesanan. Entitas ini merepresentasikan pesanan yang sedang dilakukan oleh pelanggan. Nah, setiap pemesanan yang akan terkait dengan entitas pelanggan yang melakukan pesanan tersebut. Selanjutnya ada entitas transaksi. Nah, entitas ini merepresentasikan pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan untuk pesanan mereka. Setiap transaksi terhubung dengan entitas pelanggan yang sudah melakukan pembayaran tersebut pastinya. Yang keempat, ada entitas menu. Entitas ini merepresentasikan makanan yang tersedia untuk dibeli secara online. Menu ini berisi data makanan atau minuman beserta harga-harganya dari menu yang dijual oleh resto tersebut. Selanjutnya ada entitas pegawai. Entitas ini merepresentasikan informasi tentang karyawan atau staf yang terlibat dalam pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada entitas driver. Entitas driver merepresentasikan informasi terkait para pengemudi atau pengendara kendaraan yang terlibat dalam aktivitas pengantaran atau pengiriman pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menguraikan relasi antar entitas dari diagram yang telah kami buat. Yang pertama itu ada relasi entitas pelanggan dengan pesanan. Berikut adalah relasi entitas pelanggan dan pesanan dalam bentuk diagram. Pada relasi antara entitas pelanggan dan pesanan melakukan relationship one-to-one, karena pelanggan hanya bisa memesan satu pesanan. Jadi relasinya adalah one-to-one. Selanjutnya ada relasi antara pelanggan dan transaksi. Nah, berikut adalah diagramnya yang telah kami buat. Nah, relasi antara pelanggan dan transaksi menggunakan relationship one-to-one juga, karena satu pelanggan hanya dapat melakukan satu transaksi untuk membayar pesanan.
Selanjutnya ada relasi entitas pesanan dan menu. Nah, di sini sudah kami buat diagramnya. Dan pada relasi antara pesanan dengan menu menggunakan jenis relationship one to many. Karena satu pesanan dapat memiliki menu lebih dari satu dan tidak semua menu dapat dipesan untuk melakukan satu pemesanan. Selanjutnya ada relasi entitas pesanan dan pegawai. Nah, di sini kami sudah membuat gambarnya. Pada relasi entitas pesanan dan pegawai memakai relation one-to-one, karena satu pegawai hanya dapat menerima satu pesanan yang sudah dibayar. Selanjutnya ada relasi entitas pesanan dan driver. Nah, di sini juga relationship-nya one-to-one karena satu pesanan yang telah dibuat hanya dapat diambil oleh satu driver saja untuk dikirim pada pelanggan. Nah, selanjutnya ada relation model. Berikut adalah relational model dari perancangan database penjualan online restoran mie Bangladesh yang telah berikut bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada penjelasan tiap tabel entitasnya. Yang pertama ada tabel pelanggan. Nah, memiliki kepala tabel yang sesuai dengan atribut pelanggan. Berikut adalah contohnya. Ada nama pelanggan yaitu Dio, PDD, dan Justin Bieber. Selanjutnya, ada tabel pesanan. Berikut adalah contohnya. Nah, pada tabel entitas pesanan terdapat atribut kunci serta tupel karena berupa ID pesanan, serta ID pelanggan, tanggal pesanan, ID menu, jumlah, dan total harga. Selanjutnya ada tabel menu. Ini adalah contohnya. Di sini berisikan nama menu, jumlah, harga, ID menu, dan jenis menu. Selanjutnya ada tabel transaksi. Berikut adalah contohnya dan berisi ID transaksi, ID pelanggan, metode pembayaran, tanggal pembayaran. Selanjutnya ada pegawai. Nah, tabel pegawai ini berisikan ID pegawai, nama pegawai, user pegawai, password pegawai, uh, jumlah, jenis kelamin pegawai, dan nomor telepon pegawai juga ID pesanan. Di sini kami menggunakan contoh nama pegawai Atta dengan password pegawai Asia. Selanjutnya ada tabel driver. Pada tabel driver ini memiliki nama driver, username driver, password driver, jenis kelamin driver, nomor telepon, dan ID pesanan. Nah, sekarang masuk ke bab 3. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu rancangan program. Berikut merupakan hasil program database penjualan restoran online. Pada database penjualan restoran online terdapat beberapa tabel, yaitu 1. Penjual. Berikut merupakan tabel penjual pada tampilan Microsoft Access yang berisi username dan password yang digunakan untuk login. Berikut adalah tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, yaitu ada menu. Berikut merupakan tabel menu pada software Microsoft Access yang berisi nama menu, jenis menu, dan harga. Gambar di atas merupakan tabel entitas menu. Tabel ini berisi atribut ID menu sebagai tuple dan super key. Selanjutnya ada pelanggan. Berikut merupakan tabel pelanggan pada tampilan Microsoft Access yang berisi beberapa atribut. Gambar di atas merupakan tabel entitas pelanggan. Tabel ini berisi atribut ID pelanggan sebagai tuple dan super key, lalu terdapat atribut surname pelanggan, paspor pelanggan, nama pelanggan, jenis pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan sebagai tuple. Dan lain-lain. Berikutnya adalah pesanan. Berikut merupakan tabel pesanan pada Microsoft Access yang berisi atribut yang berhubungan dengan entitas pesanan. Selanjutnya, berikut adalah tabel pesanan. Berikut selanjutnya transaksi. Berikut merupakan tabel transaksi pada tampilan Microsoft Access yang berisi beberapa atribut yang terdapat pada entitas transaksi. Berikut adalah tabel transaksi yang sudah kita buat. Selanjutnya ada
pegawai. Berikut merupakan tabel pegawai pada tampilan Microsoft Access yang berisi beberapa atribut yang terdapat pada entitas pegawai. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya ada driver. Berikut merupakan tabel driver pada tampilan Microsoft Access yang berisi beberapa atribut yang terdapat di tabel driver. Selanjutnya ada form. Pada database penjualan restoran online terdapat beberapa tabel yaitu sebagai berikut. Satu, from menu utama. Pada menu utama berisi beberapa pilihan seperti ada pelanggan, pegawai, driver, dan penjual. Berikut merupakan tampilan menu utama pada Microsoft Access. Selanjutnya, next, ada, kelewat Ratu. Mana? Ada pilihan pelanggan, Um, ini. pilihan penjual, ada pilihan pegawai, pilihan driver, dan terakhir ada pilihan driver. Selanjutnya, from login penjual. From login penjual dibuat untuk mengamankan beberapa database agar hanya penjual yang dapat mengaksesnya. Berikut merupakan tampilan from login penjual pada Microsoft Access. Next. Ratu. Gambar di atas merupakan gambar from login penjual. Nah, pilihan tersebut memiliki isi yang berbeda. Ada hubungan yang berbeda dan hubungan yang berbeda. Gimana maksudnya? Pilihan login. Pada pilihan ini difokuskan untuk penjual yang ingin mengakses from menu penjual. Selanjutnya pilihan exit. Pada pilihan ini difokuskan untuk penjual yang ingin keluar dari from ini. Selanjutnya ada from menu penjual. Pada from menu penjual berisi beberapa pilihan seperti input menu dan report. Next. Terus gambar di atas merupakan gambar from menu penjual. 3. Pilihan tersebut memiliki isi yang berbeda dan hubungan yang berbeda. Pilihan input menu, pada pilihan ini difokuskan untuk penjual yang ingin mengakses from menu. Pilihan ini memiliki hubungan dengan from menu. Hubungan ini berfungsi ketika pilihan ditekan maka akan terbuka from menu. Selanjutnya ada pilihan report. Pada pilihan ini difokuskan untuk penjual yang ingin mengakses report. Pilihan ini memiliki hubungan report. Hubungan ini berfungsi ketika pilihan ditekan, maka akan terbuka report. Selanjutnya ada pilihan exit. Ya, itu. Terus ada from menu. Pada from menu terdapat formulir yang digunakan untuk menambahkan menu makanan atau minuman. Berikut merupakan tampilan menu utama pada Microsoft Access. Next, Luz. Hubungan ini from pelanggan berisi beberapa informasi yang akan diisi oleh pelanggan. Berikut merupakan tampilan from pelanggan pada Microsoft Access. Selanjutnya ada from pesanan. Pada form pesanan, pelanggan akan membuat pesanan dengan menu yang sudah tersedia. Berikut merupakan tampilan from pesanan pada Microsoft Access. Ini ya teman-temanku. Selanjutnya ada from transaksi.
Pada from transaksi, pelanggan diharuskan membayar sesuai dengan pesanan yang telah mereka buat. Berikut merupakan tampilan from transaksi pada Microsoft Access. Selanjutnya ada from pegawai. From pegawai digunakan pegawai untuk memproses pesanan. Berikut merupakan tampilan menu utama pada Microsoft Access. Selanjutnya ada from driver. From driver digunakan driver untuk mengetahui informasi mengenai pesanan yang akan diantar. Berikut merupakan tampilan menu pada from driver. Query. Pada database penjualan restoran online terdapat suatu query yaitu sebagai berikut. 1. Omset. Pada tabel query omset, beberapa informasi seperti ID pesanan, tanggal pesanan, nama menu, harga, jumlah, nama pelanggan, dan omset. Berikut merupakan tampilan query pada Microsoft Access. Selanjutnya ada report. Pada database penjual di restoran online terdapat satu report. Berikut merupakan tampilan report omset pada Microsoft Access. Bab 4. Pengujian program. Pengujian program. Terdapat beberapa pengujian pada program ini. Berikut merupakan program menu utama. Pengujian pertama yaitu pada menu utama. Penulis menguji beberapa tombol pilihan yang tersedia. Berikut adalah gambar tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya ada program pelanggan. Pengujian yang kedua yaitu pada from pelanggan. Penulis mencoba untuk mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya program login penjual. Pengujian berikutnya yaitu pada from login penjual. Penulis menguji untuk masuk ke dalam menu penjual melalui login penjual. Berikut adalah contoh login penjual. Selanjutnya ada program menu. Berikut adalah database yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya program pesanan. Pengujian berikutnya yaitu pada from pesanan. Berikut adalah database program pesanan yang sudah kita buat dalam Microsoft Access. Selanjutnya ada program transaksi. Pengujian selanjutnya itu ada from transaksi. Penulis memasukkan beberapa informasi yang digunakan untuk membayar pesanan. Berikut adalah tabel from transaksi. Selanjutnya ada program driver. Pengujian berikutnya yaitu pada from driver. Penulis mengisi beberapa informasi sesuai dengan from driver. Berikut adalah tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya ada program pegawai. Pengujian transaksi yaitu pada from pegawai. Penulis mengisi beberapa informasi yang akan digunakan untuk memproses pesanan. Berikut adalah tabel from pegawai. Nah, kekurangan dan kelebihan program pada pembuatan database penjualan restoran online memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam database penjualan restoran online memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat membedakan orang yang ingin masuk ke menu penjual dan dapat menghitung omset penjualan secara otomatis, dapat menghitung harga total dari setiap menu yang dibeli lebih dari satu. Terus kekurangan database penjualan restoran online memiliki kekurangan, diantaranya setiap orang dapat mengakses from driver dan from pegawai, sehingga menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses from driver dan pegawai. Selanjutnya, nah, bab 5 penutup. Kesimpulan, setelah selesai membuat database penjualan online restoran dengan Microsoft Access, berikut adalah beberapa kesimpulan.
Itu satu, menggunakan Microsoft Access sebagai alat untuk membuat database penjualan online restoran dapat meningkatkan efisien operasional secara keseluruhan. Dua, dengan menggunakan basis data, semua informasi penjualan dapat diorganisir dengan baik. Tiga, dengan database penjualan online restoran, Anda dapat melacak penjualan dengan lebih akurat. Informasi seperti jumlah pesanan, jenis makanan, waktu pesanan, dan detail pembayaran. Selanjutnya, Microsoft Access dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain seperti Excel atau Word. Selanjutnya ada database yang dibuat dengan Microsoft Access dapat dengan mudah ditingkatkan seiring dengan membutuhkan bisnis. Setelah pemaparan materi yang kami lakukan, tadi sudah kami paparkan semua beserta laporannya. Presentasi pada kesempatan kali ini kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.